Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat, walafiat, dan juga ilmu. Insya Allah pada hari ini kita akan sama-sama belajar melanjutkan materi tentang perkembangbiakan pada makhluk hidup. Nah, sebelum belajar kita baca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini Miss akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang perkembangbiakan hewan dengan cara generatif. Dalam Al-Quran, Allah sudah menjelaskan tentang bagaimana makhluk hidup itu berkembang biak. Salah satunya pada hewan. Terdapat dalam surat An-Nur ayat 45, yang artinya, dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik, selanjutnya kita lanjutkan yuk, bagaimana dan apa saja sih yang termasuk hewan-hewan yang berkembang biak secara generatif. Perkembangbiakan generatif pada hewan di sini melibatkan 2 sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, di mana ketika ada pembuahan di antara induk jantan dan induk betina, maka akan menghasilkan zigot. Zigot ini akan tumbuh di dalam tubuh induk betina yang dibungkus oleh cangkang yang keras. Apa saja ya hewan yang termasuk ovipar? Ada serangga, ikan, katak, cicak, dan juga burung. Selanjutnya, yang kedua, yaitu melahirkan atau vivipar. Hewan vivipar, setelah adanya perkawinan dan terjadinya pembuahan, embrio hewan akan tumbuh berkembang di dalam rahim sang induknya, sang induk betina. Dan sang embrio pun akan mendapatkan makanan dari induk betina. Hewan apa saja ya yang termasuk hewan yang melahirkan atau vivipar? Ada landak, ada kelinci, ada kucing, sapi, dan juga gajah. Yang ketiga yaitu bertelur dan melahirkan atau disebut juga dengan ovovivipar. Hewan-hewan yang berkembang biak secara ovovivipar biasanya setelah terjadinya pembuahan, embrio hewan tersebut akan terbungkus oleh cangkang telur. Nah, cangkang telurnya ini akan dilindungi sama si induk betina di dalam tubuhnya sampai menetas. Ketika sudah menetas, baru akan dikeluarkan oleh betinanya seperti proses melahirkan. Contohnya adalah kuda laut, ular bawah, dan juga hiu macan. Nanti teman-teman juga akan melihat ya video bagaimana proses perkembangbiakan generatif pada hewan. Selamat menyaksikan. Hai semuanya, selamat datang di Rangnyalang TV. Persalinan merupakan momen paling ditunggu oleh setiap ibu yang sedang mengandung. Momen ini sangat membahagiakan sekaligus membutuhkan perjuangan. Berbicara tentang persalinan, tak hanya manusia yang menunggu momen bahagia ini. Hewan juga tak akan sabar dengan kelahirannya. Tapi tahukah kalian, ada hewan yang proses melahirkannya sangat unik dan aneh. Penasaran? Berikut proses kelahiran hewan yang sangat unik di dunia. Namun sebelum lanjut, buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, oke? Gajah. Gajah adalah mamalia yang memiliki periode kehamilan yang paling panjang dari seluruh spesies mamalia. Hewan ini mengandung selama lebih dari 18 bulan. Periode kehamilan gajah rata-rata antara 640 hingga 660 hari, atau sekitar 95 pekan. Gajah betina dapat bertahan hidup 60 hingga 70 tahun lamanya, namun sepanjang hidupnya hanya bisa memiliki sekitar 4 anak. Ketika gajah melahirkan di alam liar, gajah-gajah lain akan membentuk lingkaran pelindung di sekitar induk gajah yang melahirkan tersebut untuk menjaganya saat proses kelahiran berlangsung.
Gajah melahirkan sambil berdiri. Uniknya lagi, setelah sejam dilahirkan, bayi gajah bisa langsung berjalan. Kanguru. Hewan asal Australia ini memiliki reproduksi berbeda dari hewan lainnya. Embrio kanguru melewati beberapa tahap perkembangan di luar rahim yang biasanya terjadi di dalam rahim. Kanguru melahirkan anak dalam bentuk neonatus, di mana ukuran bayinya hanya 1 cm. Mata, kaki, dan organ lainnya belum terbentuk. Ya, itulah perbedaan kanguru dengan hewan lainnya, di mana kanguru melahirkan bayi yang belum sempurna. Neonatus keluar dari rahim kemudian masuk ke dalam kantong induknya dan menempelkan diri ke salah satu puting susu induknya dan mulai menyusu. Bayi kanguru akan tetap berada di kantong induknya sampai 199 hari. Setelah itu barulah bayi kanguru belajar untuk keluar. Namun bayi kanguru baru meninggalkan kantong sepenuhnya setelah berumur 235 hari. Uniknya lagi, setelah 33 hari melahirkan bayi pertama, induk kanguru akan kembali melahirkan anak kedua. Dan 33 hari berikutnya kembali melahirkan anak ketiga. Sehingga ada total 3 anak kanguru yang ada di kantong induknya. Namun setiap mereka memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Lumba-lumba. Kalian tahu nggak sih hewan yang terkenal baik ini memiliki proses melahirkan seperti manusia? Sebelum melahirkan, lumba-lumba mengalami kontraksi kurang dari 24 jam. Induk lumba-lumba akan sering mengambil nafas dan bergerak untuk menghilangkan sakit saat kontraksi. Masa kontraksi terjadi selama 3-4 jam. Setelah itu, kontraksi akan meningkat dan ekor bayi lumba-lumba akan muncul. Kemudian bayi lumba-lumba akan dilahirkan. Bayi lumba-lumba yang baru dilahirkan akan dibawa ke permukaan oleh induknya agar dapat bernafas secara teratur. Kuda Nil. Kuda Nil adalah hewan darat terbesar ketiga setelah gajah dan badak putih. Hewan yang berasal dari Afrika ini memang suka berendam di dalam air. Kuda Nil merupakan perenang dan penyelam yang handal. Bahkan kuda Nil melahirkan anaknya juga di dalam air. Setelah kawin, induk kuda Nil akan hamil selama 210 hari dan akan melahirkan anak 1 ekor saja, dan itu dilakukan di dalam air. Saat dilahirkan, bayi kuda Nil berukuran besar untuk ukuran mamalia. Bagaimana tidak, bayi kuda Nil memiliki berat sekitar 40-50 kg. Uniknya lagi, bayi kuda Nil yang baru lahir sudah bisa berenang. Ya mungkin karena dilahirkan di dalam air kali ya, makanya bisa langsung berenang. Kuda laut. Di dunia ini perempuan ditakdirkan untuk mengandung dan melahirkan. Namun hal berbeda dialami kuda laut. Mereka memiliki keunikan sendiri. Kuda laut melakukan proses mengandung dan melahirkan oleh induk jantan. Lah kok bisa? Kuda laut jantan memang mengandung dan melahirkan bayi-bayinya. Namun pada dasarnya telur-telurnya tetap dihasilkan oleh kuda laut betina. Kuda laut jantan memiliki kantong perut untuk menyimpan telur-telur yang telah diletakkan oleh kuda laut betina. Saat telur sampai di kantong, kemudian dibuahi oleh kuda laut jantan. Setelah 40 hari, kuda laut jantan akan melahirkan bayi-bayinya yang berjumlah ratusan bahkan ribuan. Sebelum melahirkan, dia akan menyesuaikan terlebih dahulu kadar garam dalam kantong perut dengan air laut agar bayi-bayi yang dilahirkan dapat menyesuaikan diri. Nah, sekarang udah pada tahu kan kalau ada jantan juga yang melahirkan. Itulah proses kelahiran hewan paling unik di dunia. Terima kasih telah menonton. Share video ini jika bermanfaat. Bye.
Setelah perkembangbiakan hewan secara generatif, sekarang kita bahas yuk perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif ini terjadi pada hewan tingkat rendah atau disebut juga dengan avertebrata, yaitu hewan-hewan yang tidak mempunyai tulang belakang, tidak ada sistem pencernaan, pernafasan, dan juga peredaran darah. Nah, pada perkembangbiakan secara vegetatif ini ada dua cara, yaitu membelah diri, contohnya pada cacing planaria, dan juga tunas pada hewan ubur-ubur dan juga hidra. Nah, teman-teman akan menyaksikan video ya, bagaimana cacing planaria, hidra, dan ubur-ubur akan berkembang biak. Selamat menyaksikan. It was just about this time that things were beginning to happen. It began like this. Si kecil lucu ini adalah planaria. Ini adalah spesies cacing pipih yang biasa ditemukan di dasar kolam. Tapi ia memiliki kekuatan super yang sangat istimewa, yang sangat ingin dimanfaatkan oleh para ilmuwan. Untuk menunjukkan kekuatan supernya, saya harus menampilkan klip yang lumayan sadis di sini. Oke, jangan khawatir. Nggak apa-apa. Serius. Plip. 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 Ini tidak akan menyakitkan mereka. Apalagi membunuh mereka. Bagi kebanyakan hewan, ini adalah game over. Is dead. Maksud saya, ini hanyalah gumpalan daging, tanpa kepala dan tanpa ekor. Tapi coba kita lihat. Kita dapat melihat di bawah mikroskop bahwa dalam semalam, lukanya telah sembuh. Oke, mungkin kita juga bisa sembuh dari luka potong, meskipun lebih lambat. Tapi kemudian, hewan ini mulai beregenerasi, menumbuhkan jaringan baru. Bagian putih ini disebut blastema. Ini adalah keadaan mereka seminggu kemudian. Lihat bintik-bintik kecil itu? Bintik itu adalah mata baru yang tumbuh dari awal. Tetapi masih terlihat seperti gumpalan. Di hari ke-12, mereka mulai terlihat normal, seperti planaria. Ia menumbuhkan kepala yang baru, serta ekor yang baru. Dan ia juga melakukan hal-hal yang biasa dilakukan, seperti ee. Itu karena salah satu organ pertama yang ditumbuhkan kembali adalah tabung yang disebut pharynx, yang merupakan saluran masuk dan keluarnya makanan. Sekarang mereka sudah bisa makan dengan cara menyedot. Mereka sedang makan hati sapi yang disediakan oleh para ilmuwan. Setelah 3 minggu, semua terlihat sangat normal. Dari seekor planaria, kita mendapatkan 4 ekor planaria. Hewan lain seperti axolotl dapat menumbuhkan jari kaki atau ekor. Tapi planaria adalah satu-satunya hewan yang dapat menumbuhkan kembali kepala mereka. Jadi kenapa kita tidak memiliki kemampuan itu? Semua itu bisa terjadi berkat sel-sel kuat yang dikenal sebagai stem cell atau sel punca. Mereka adalah titik-titik hijau di sini. Dan 1/5 dari tubuh planaria adalah sel punca. Mereka dapat berubah menjadi berbagai jenis sel dan dapat membuat bagian tubuh yang baru. Kita juga memiliki sel punca seperti ini ketika kita masih embrio. Tapi begitu kita tumbuh dewasa, kita kehilangan kemampuan ini. Dokter memang sudah bisa menumbuhkan kembali ujung jari. Tapi bagaimana jika kita dapat menumbuhkan jari utuh yang baru? Atau bahkan seluruh lengan? Para ilmuwan sedang mencoba mencari tahu bagaimana planaria melakukannya. Dan mungkin di suatu hari,
Cacing pipih yang sederhana ini dapat menjadi inspirasi untuk menyembuhkan luka-luka kita. Tapi bukan luka hati pastinya. Hey, terima kasih sudah menonton sampai menit ini. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan subscribe. Karena like dan subscribe dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Dan kamu akan mendapat notifikasi dari episode Alam Semenit terbaru 2 kali dalam seminggu. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di Alam Semenit episode selanjutnya. Hidra adalah genus dari hewan air tawar kecil. Hidra juga merupakan hewan pemangsa yang termasuk dalam filum Cnidaria dan kelas Hydrozoa. Hidra banyak ditemukan di air tawar yang bersuhu tropis dan tidak tercemar. Hidra juga termasuk hewan multiseluler yang memiliki tubuh berbentuk tabung. Panjang tubuhnya diperkirakan 10 mm. Hidra hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop dan tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Hidra berkembang biak dengan tunas, yaitu penonjolan yang terdapat pada bagian tubuh induknya yang beberapa lama kemudian penonjolan itu akan lepas dan terbentuklah individu baru. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan katsiran kepada teman-teman yang sudah menyimak pembelajaran dari awal hingga terakhir. Dan kita ucapkan alhamdulillah yuk. Pada hari ini kita sudah mempelajari bagaimana cara hewan berkembang biak. Maha suci Allah, maha sempurna Allah, dan maha teliti Allah akan segala ciptaannya. Tugas kita sebagai manusia adalah menjaga dan melestarikan hewan-hewan agar mereka tidak cepat punah. Nah, setelah selesai menyaksikan video pembelajarannya ini, maka ada tugas untuk kalian, yaitu kalian bisa membuat rangkuman catatan dari video yang telah kalian saksikan. Nah, untuk catatan dan juga rangkuman bisa kalian tulis ya di buku tulisnya, lalu kalian kirim ke dalam Google Classroom yang sudah dibuatkan oleh guru-guru kalian. Nah, karena sudah selesai materinya, kita doa setelah belajar yuk dengan membaca hamdalah, istighfar, dan juga kafaratul majlis. Baik, saya mengucapkan terima kasih ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya dan tunggu info dari Alhamdulillah. Hari ini kita sudah belajar tentang perkembangbiakan hewan, baik secara generatif maupun secara vegetatif. Ilmu yang kita dapatkan hari ini jauh lamanya dari berabad-abad yang lalu sudah Allah jelaskan di dalam firman-Nya, yaitu dalam surat An-Nur ayat 45, bagaimana cara hewan itu berkembang biak. Nah, selanjutnya setelah kalian menyaksikan video ini, kalian dapat membuat rangkuman catatan dari video yang sudah kalian saksikan. Karena materinya sudah selesai, yuk kita baca doa setelah belajar, yaitu dengan baca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, astaghfirullah, 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 subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk kalian. Semangat terus dalam belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.